Mestinya kalian mengambil pengalaman dari kasus ini. Seorang wanita baiknya tidak terlalu gampang percaya kepada laki-laki. Dan meskipun kalian sudah percaya, jangan berikan kehormatan kalian kepada laki-laki sebelum kalian dinikahi. Lawanlah nafsu kalian, jagalah kehormatan sebelum masalah besar datang. Halo, balik lagi di channel Adi Story. Hari ini aku akan membahas kasus pembunuhan yang menimpa seorang janda muda. Tubuhnya ditemukan di dalam sebuah gorong-gorong, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagaimana kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Ada seorang wanita bernama Wiranda Fitriana, berusia 34 tahun, yang berasal dari Dusun Sumber Ngeroto, RT 05 RW 01, Kelurahan Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Wanita ini kelahiran daerah Jember, Jawa Timur pada tanggal 16 Februari 1989. Wiranda merupakan seorang janda yang telah memiliki 3 orang anak. Sejak tahun 2022, Wiranda tinggal bersama dengan anak, adik, serta orang tuanya di Jalan Teluk Gadang, RT 3 RW 1, Desa Samayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wiranda ini merupakan tulang punggung keluarga. Demi memberi nafkah kepada kedua orang tua serta ketiga anaknya, Wiranda bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik di Kota Baru. Dia pun dikenal sebagai sosok wanita yang pekerja keras, sopan, serta ramah. Sejak tinggal di Kota Baru, Wiranda berkenalan dengan seorang pria bernama Hardi Nur, lelaki berusia 30 tahun. Dia merupakan seorang warga desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kota Baru, yang juga bekerja sebagai karyawan pabrik. Sejak dari perkenalan tersebut, mereka menjalin komunikasi yang cukup intens, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Hingga suatu ketika, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pada jam 20.30, Wiranda pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun tidak tahu tujuan kepergian dari anaknya itu. Hingga larut malam, Wiranda belum juga pulang ke rumah, membuat keluarga merasa cemas dan khawatir terhadap dirinya. Mereka juga telah berusaha mencoba menghubungi nomor ponsel Wiranda, namun nomor tersebut tidak aktif. Hingga pada keesokan harinya, Wiranda masih belum juga kembali ke rumah. Di tengah rasa yang penuh tanda tanya di dalam benak keluarga, mereka masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja Wiranda ini sedang menginap di rumah temannya. Di sisi lain, di hari yang sama, sekitar jam 21.00 malam, ada 2 orang remaja yang sedang mencari ikan di sungai yang berada di Jalan Teluk Gadang, tepatnya di belakang gedung olahraga Bamega. Sepintas kedua remaja itu melihat ada seekor biawak berada di dalam gorong-gorong yang lebarnya sekitar 2 kali 1 meter. Namun setelah mereka menyorot senter ke arah gorong-gorong tersebut, sontak saja mereka berdua langsung terkejut. Ternyata yang mereka sorot bukanlah biawak, melainkan tubuh seorang wanita yang tergeletak berada di dalam gorong-gorong. Kedua remaja ini pun langsung panik dan berlari meninggalkan lokasi. Hingga pada keesokan harinya, hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, kedua remaja ini pun melaporkan tentang penemuannya kepada ketua RT setempat. Dan sekitar jam 13.00, ketua RT bersama dengan warga memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Setelah dicek, ternyata benar saja ditemukan ada tubuh seorang wanita tergeletak di dalam gorong-gorong menggunakan daster berwarna hijau. Warga dan ketua RT setempat langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polres Kota Baru. Dari pelaporan itu, pihak kepolisian pun langsung mendatangi tempat kejadian. Di saat polisi sedang melakukan proses evakuasi serta olah TKP, datanglah seorang pria setengah baya menghampiri polisi. Dan pria itu pun mengaku jika tubuh tersebut merupakan anaknya yang telah hilang tidak kembali sejak 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat malam. Pria itu pun mengenalinya sebagai Wiranda. Tubuhnya sudah mulai lebam dan membiru,
segeralah dievakuasi ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit, ternyata Wiranda ini meninggal dunia dalam kondisi hamil 5 bulan dan ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Dari hasil penyelidikan di TKP didukung saksi-saksi serta hasil visum dari rumah sakit, adanya beberapa luka pada tubuh korban. Polisi pun menduga kuat jika korban ini merupakan korban pembunuhan, sehingga polisi langsung bergerak cepat menangani kasus ini agar mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Sementara itu, kondisi keluarga korban berubah menjadi histeris setelah mendapati Wiranda sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Mereka masih tidak menyangka akan secepat itu korban Wiranda meninggalkan orang-orang tersayang dan anak-anaknya. Pihak keluarga berharap kepada polisi untuk segera mengungkap kasus kejahatan ini dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Dari kesaksian adik Wiranda yang bernama Noy, jika dirinya terakhir kali melihat kakaknya itu sedang masak nasi goreng, kemudian kakaknya mendapatkan telepon dari seorang dan langsung bergegas pergi meninggalkan rumah. Berdasarkan dari keterangan tersebut, polisi menduga jika korban terakhir kali bersama dengan seorang pria dan diduga kuat jika pria itu merupakan si pelaku pembunuhan. Dari hasil penyelidikan serta barang bukti yang dikumpulkan oleh polisi, akhirnya pihak kepolisian pun bergegas untuk meringkus terduga pelaku pembunuhan. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, polisi berhasil mengamankan seorang pria, yaitu Hardi, di tempat kerjanya. Dia segera dibawa menuju Polres Kota Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika diinterogasi oleh polisi, Hardi mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan korban dan pelaku ini telah menjalani hubungan asmara dengan korban Wiranda. Hardi mengaku telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri lantaran merasa kesal terhadap perilaku korban yang menampar wajahnya. Pada tanggal 18 Januari 2023 dilakukan proses rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara, yaitu bantaran sungai Jalan Teluk Gadang. Pelaku memperagakan 27 adegan dan kejadian ini pun bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023. Pada malam harinya, Wiranda menghubungi pelaku melalui WhatsApp, meminta untuk bertemu terkait kehamilan dirinya dan menuntut tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Korban mengancam jika pelaku tidak datang, maka orang tua dari Wiranda akan datang ke rumah orang tua dari pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Hingga pada keesokan harinya, pelaku Hardi menemui Wiranda pada jam 21.00 di Jalan Teluk Gadang. Di dalam pertemuan ini, Wiranda meminta agar secepatnya Hardi bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun pada saat itu pelaku Hardi ingin bertanggung jawab setelah Wiranda melahirkan. Hardi ingin memastikan apakah janin itu anak kandungnya atau bukan dengan cara melakukan tes DNA. Selain itu pun pelaku merasa bingung jika harus bertanggung jawab lantaran dirinya telah memiliki anak dan istri. Wiranda yang merasa tidak terima langsung menamparnya. Setelah ditampar itu, pelaku menjadi emosi dan langsung menggenggam leher Wiranda menggunakan kedua tangannya. Wiranda sempat melakukan perlawanan dengan menendang pelaku hingga terjatuh. Wiranda sempat berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar, namun sayangnya tidak ada yang mendengar. Pelaku Hardi berhasil menggenggam leher korban lagi dari belakang hingga kehabisan nafas dan kehilangan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Hardi sempat terduduk sejenak, lalu menghampiri tubuh korban dan memastikan jika korban Wiranda telah meninggal dunia, lalu membawa tubuh korban menuju sungai yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Setelahnya tubuh korban dibuang ke sungai, namun tubuh korban tidak ikut hanyut terbawa arus karena sungai pada saat itu sedang surut. Akhirnya pelaku pun memutuskan untuk turun ke dalam sungai dan mencoba menghanyutkan tubuh korban kembali. Di sela-sela usahanya itu, pelaku melihat ada sebuah gorong-gorong dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menyembunyikan tubuh korban ke dalam gorong-gorong tersebut, lalu meninggalkannya melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berada di desa Bekambit, Kota Baru. Hingga pada akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap dan pelaku tertangkap.
Pada saat ini tubuh korban Wiranda telah dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada pihak keluarga dan tubuhnya pun telah dimakamkan di TPU Desa Samayap. Atas perbuatannya tersebut pelaku Hardi dikenakan pasal 338 KUHP, pembunuhan tidak berencana, dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara. Untuk semuanya, mestinya kalian mengambil pengalaman dari kasus ini. Seorang wanita baiknya tidak terlalu gampang percaya kepada laki-laki. Dan meskipun kalian sudah percaya, jangan berikan kehormatan kalian kepada laki-laki itu sebelum kalian dinikahi. Lawanlah nafsu kalian, jagalah kehormatan sebelum masalah besar datang. Segini dulu video dari kami. Bagaimana komentar kalian? Tulislah di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.